kami melupakan Engkau atau kami menjauh daripada Engkau, tarik kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap dalam hadirat Tuhan, cinta yang sejati hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami merenungkan hidup kami, tanpa Engkau tidak ada apa-apanya hidup kami Tuhan. Kami selangkah maut, tetapi pertolongan Tuhan luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga akan memulaikan acara Tetaplah Berdoa ini. Tuhan pakai kami, urapi kami semua yang ada di tempat ini dan yang mengikuti acara ini. Tuhan tolong ya Bapa, kami percaya pada jam-jam kami memiliki waktu untuk berdoa, untuk saling mendoakan, untuk menghadap hadirat Tuhan, menyembah Engkau. Maka kami percaya ada hadirat Tuhan bersama kami, melindungi kami, melingkupi kami ketika kami dalam kegiatan-kegiatan apapun Tuhan. Bukan hanya saat ini, tetapi kami juga mau tetap berdoa ketika kami bekerja, beraktivitas. Nama Tuhan dipermuliakan dan kami akan memulaikan acara Tetaplah Berdoa ini. Kami alaskan dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Bro and Sis serta anak-anak sekalian. Saya Pendeta Florence Kando menyapa saudara untuk kita tetap satu dalam acara Tetaplah Berdoa. Saya yakin hari demi hari kita berdoa, ada perubahan demi perubahan. Ada jawaban Tuhan dalam setiap doa-doa kita buat orang lain, buat bangsa dan negara kita, dan buat diri kita sendiri tentunya. Kita mengalami ada perubahan, kita juga baca firman Tuhan sebagai landasan kita berdoa. Dan saat ini kita belajar mengenai Jehovah Nizi, Panji. Yesuslah Tuhanlah panji-panjiku. Puji Tuhan, kita lihat di dalam Keluaran pasal 17 di dalam ayat yang ke-15 dan 16. Keluaran pasal 17 ayat 15 dan 16. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Puji Tuhan, ini pengalaman bagaimana ketika Musa memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan Allah, tanah Kanaan dari Mesir. Di perjalanan mereka ada orang, ada bangsa yang ingin menghancurkan mereka, ada bangsa yang ingin memunahkan mereka. Dan waktu dulu belum ada HAM, saudara. Belum ada PBB yang mengurus bangsa dan bangsa tidak boleh saling membinasakan. Tetapi Tuhan menolong saudara. Dulu berlaku hukum-hukum yang saling membunuh, hukum-hukum yang tidak tertulis untuk bisa melenyapkan satu bangsa. Kalau Tuhan berperang tidak ada yang mustahil saudara. Karena pilihan Tuhan ketika orang Amalek menyerang, Musa itu Tuhan pakai untuk memimpin bangsa ini. Tuhan juga akan memakai Musa untuk memberikan jalan keluar bagaimana bangsa ini bisa selamat. Dan kita lihat keadaan yang ada, akhirnya Musa menang. Nanti ayat yang lain saya akan terangkan berikutnya bagaimana kerjasama. Tetapi di sini ketika Tuhan berperang itu mujizat saudara. Yosua berperang, Musanya angkat tangan. Ya, kita melihat terjadi mujizat. Bukan karena kekuatan bangsa Israel, bukan karena kekuatan seorang Yosua yang masih muda memimpin pasukan perangnya di bawah komando yang paling tinggi yaitu Musa. Dan Musa itu karena perintah Tuhan. Karena ada panji-panji yang dibawa. Siapa? Tuhan. Jehovah Nizi, Allah adalah panji-panjiku. Oleh sebab itu dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga, dalam pergumulan kita, bawalah Tuhan sebagai panjimu, kekuatan yang kau harus bawa. Ya, bawa bendera Tuhan kita luar biasa. Bawa perkataan bahwa Tuhan adalah panjiku, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah andalanku. Wah, seperti membawa bendera ini, bendera kekuasaan kita. Siapa? Tuhan. Ya, dan Tuhan tidak akan tinggalkan kita saudara. Karena dikatakan Musa mendirikan mezbah dan menamai Tuhanlah panji-panjiku. Karena kemenangan dia luar biasa. Tuhan, tangan Tuhan di atas panji-panji Tuhan. Jadi ada naungan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Menang terhadap orang Amalek. Karena ada tangan Tuhan yang berperang melawan Amalek turun-temurun, nggak tanggung-tanggung saudara. Kalau Tuhan yang menjadi panji kita, panji keselamatan kita, andalan kita,
Maka apa masalahmu ketika engkau bilang gak mampu saya? Panggillah nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ketika menghadapi hal-hal yang supranatural, orang mungkin mengirimkan sesuatu kepada saudara, panggil nama Yesus. Dialah panji keselamatan kita. Haleluya. Dialah andalan kita. Dialah kekuatan kita. Yang kita tidak mampu, kita tidak bisa berdaya, beban kita terlalu berat. Ada cinta sejati. Haleluya. Panji keselamatan dari Tuhan. Kita belajar Tuhan itu Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan kemarin. Baru yang 2 hari lalu juga dia Jehovah Jireh. Sekarang kita juga belajar Jehovah Nizi. Satu Allah kita, tetapi dia bisa berfungsi banyak hal. Panggil nama Tuhan, tidak terbatas. Kalau seorang yang ahli, kalau dia ahli bangunan, gak mungkin dia ahli transportasi. Ataupun dia punya keahlian 1, 2, 3, 4, 5, oke lah, jenius. Dan banyak banget multi talent. Itu multi talent. Tapi Tuhan maha talent. Haleluya. Jadi kalau kita sakit, kita berdoa. Kita punya masalah, kebutuhan hidup, kita juga berdoa. Panggil Tuhan. Kita punya peperangan yang tidak mungkin bisa terselesaikan, panggil juga Tuhan. Dialah panji kita. Dialah kekuatan kita. Saudara ya, kami mengalami, saudara, minggu lalu kami panggil panji kami adalah Tuhan Yesus. Berapa banyak orang mungkin mengatakan hal yang serem. Suatu tempat yang kami pakai, bahkan saya juga siaran kan, kayak ditutupin ya. Tapi ketika kita lawan dengan lakukan lagi ulangan siaran ulang, Tuhan tolong. Karena Tuhanlah panji-panji. Tuhanlah panji-panji pelayanan kami. Tetaplah berdoa ini. Tuhan mau membawa saudara, mau mengandalkan Tuhan. Bukan melihat saya. Saudara ikut saya, tapi kau tutup mata ketika menyembah. Karena saya pun tutup mata. Ya, kita menyembah Tuhan, kita punya Allah. Saya hanya meng-guide saudara. Saya hanya mau mengajak saudara, mari kita punya waktu doa bersama-sama. Mari kita saling menguatkan. Mari kita serahkan pergumulan hidup kita, cita-cita hidup kita, dan serahkan anakmu, keluargamu ke dalam tangan Tuhan. Dan janji-janji Tuhan. Jam 3 kita berdoa karena firman Tuhan katakan jam 3 itu jam doa. Ya, saya mengambil dari firman Tuhan, dan Tuhan yang memberikan waktu berdoa jam begini. Kamu tampil jam begini. Bawa nama Tuhan. Temanya tetaplah berdoa. Saudara bilang bosan ya memang berdoa, siapa bilang enak. Berdoa itu Tuhan hanya menyukai ketekunan. Ya. Kalau saudara bosan, bagaimana dengan saya? Ini tahun ke-11 kami begini-begini. Saudara kata, aku bosan. Jangan pernah bosan dengan Tuhan. Karena ntar di surga saudara bosan, lebih baik engkau pindah ke neraka. Karena di neraka saudara akan bergumul, gak selesai-selesai. Lebih baik indah berdoa, menyembah Tuhan. Haleluya. Saya mengalaminya. Dari saya SMP, SMA pun ada waktu berdoa. Harusnya ujian, pergi sekolah SMA. Tapi waktunya saya ambil waktu untuk pergi berdoa di gereja. Kemudian pergi ke sekolah. Hari demi hari seperti itu. Luar biasa pertolongan Tuhan. Tidak akan pernah terlewatkan hidupmu. Namamu ada di dalam tangan Tuhan, terukir. Haleluya. Karena engkau berdoa tidak jauh dari tangan Tuhan hidupmu, dari pemandangan Tuhan. Puji Tuhan. Pergumulan hidupmu serahkan pada Tuhan. Tuhanlah panji keselamatan kita. Haleluya.